pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sendiri Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Setelah menyelesaikan acara Silatnas 2 Badan Usaha milik perguruan tinggi, para peserta memperdalam kerjasama mereka sambil menikmati keindahan alam di Kars Ramang-Ramang, Kabupaten Maros. Kunjungan wisata ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk bersantai, tetapi juga untuk memperkuat hubungan antar perguruan tinggi sambil menjelajahi pesona alam yang memukau. Di balik tebing-tebing kapur yang menjulang tinggi dan gua-gua yang mempesona, para peserta Silaturahmi Nasional 2 Badan Usaha milik perguruan tinggi menemukan momen istimewa untuk memperdalam hubungan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Kars Ramang-Ramang, sebuah destinasi wisata alam yang menakjubkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Para peserta kunjungan wisata tidak hanya terpesona oleh keindahan alam yang memukau, tetapi juga terlibat dalam percakapan yang mendalam tentang potensi kolaborasi antar perguruan tinggi. Oke, ya karena ini adalah the first experience, pengalaman pertama tentu akan menjadi sesuatu untuk bisa bercerita bahwa di Makassar ternyata ada batu-batu apa namanya saya nggak paham ya, dan itu sangat luar biasa. Saya nggak tahu kapan ini ditemukan, betul nggak ya? Ya alami, artinya kan dulu sering ke Makassar tapi nggak pernah dibawa ke sini, dan baru kali ini kita ini ya seperti biasa cuacanya panas kan gitu ya, ini berkerimat banget bro. Tapi yang paling penting asik-asik aja, semoga sesuatunya harus kita nikmati, oke? Setuju, Bro? Setuju, Bro? Setiap sudut Kars Ramang-Ramang menyimpan keindahan yang menakjubkan. Abdillah Jeta Putra, salah satu peserta Silatnas, menuturkan bahwa dirinya merasakan dan melihat pemandangan itu membuatnya terpukau dan terinspirasi oleh keajaiban alam yang ada di kawasan wisata alam Kars Ramang-Ramang ini. Selain itu, aktivitas ekowisata di Kars Ramang-Ramang juga memberikan pengalaman yang berkesan bagi peserta. Mereka belajar betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Ini adalah pengalaman yang membuka mata kita tentang pentingnya menjaga alam untuk generasi mendatang. Baik, selamat siang. Saya Haryadi Setiawan dari PT LAPI ITB. Terima kasih kepada kawan-kawan Hadin Metafisika Akademika yang sudah menjamu kami dengan acara Silaturahmi Nasional Badan Usaha milik perguruan tinggi. Impresif acaranya, tempat nginapnya Unhas Hotel bagus sekali. Saya sempat lari keliling Unhas juga luar biasa kampusnya, dan hari ini ditutup dengan wisata ke Ramang-Ramang yang luar biasa juga. Saya kira jauh lebih indah dibanding wisata sejenis di Vietnam, dan semoga tetap bisa dipertahankan alaminya, dan itu saya kira aset penting buat Sulawesi Selatan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman, sampai ketemu di acara berikutnya di Malang insya Allah. Secara keseluruhan, kunjungan ke Kars Ramang-Ramang tidak hanya memberikan kesempatan untuk menikmati keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga untuk merenungkan hubungan manusia dengan alam dan bagaimana kita bisa menjaga kelestariannya. Haryadi, salah satu peserta Silatnas, juga merasa beruntung bisa mengalami keajaiban alam ini dan sangat terinspirasi untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan di masa depan. Kunjungan wisata ke Kars Ramang-Ramang menjadi momentum berharga bagi para peserta Silatnas 2 BUMPT untuk menguatkan ikatan mereka sambil menjelajahi keajaiban alam Indonesia. Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, mereka berharap bahwa kunjungan ini akan menjadi awal dari kerjasama yang lebih erat dan berkelanjutan di masa depan. Feni Septiani Samuel, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Prosesi penyambutan mahasiswa baru dan kuliah perdana program Magister S2 Manajemen Bencana Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin sukses diselenggarakan pada Sabtu 2 Maret 2024. Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unhas mengungkapkan bahwa program Magister Manajemen Bencana ini bermitra dengan pemerintah Sulawesi Barat. Kerjasama ini diinisiasi sebagai bentuk respon atas kondisi Sulawesi Barat yang kabarnya menjadi salah satu provinsi yang rawan akan bencana. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Dalam rangka menyambut mahasiswa baru dan kuliah perdana program Magister S2 Manajemen Bencana
di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin pada semester akhir tahun ajaran 2023-2024, digelar prosesi penyambutan yang dihadiri oleh para mahasiswa. Acara tersebut juga menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan motivasi mereka dalam mengambil program magister ini. Beberapa mahasiswa mengungkapkan alasan mereka memilih magister manajemen bencana, termasuk pengalaman pribadi menghadapi bencana, namun kurangnya pengetahuan mengenai langkah-langkah yang seharusnya diambil. Ada juga yang mengambil program ini sebagai kelanjutan dari studi S1 dan fokus pada mitigasi bencana, serta ada yang didorong oleh amanat perusahaan tempat mereka bekerja untuk memiliki pegawai yang terampil dalam manajemen bencana. Ketua Program Studi Magister Manajemen Bencana, Dr. Engineering Muksan Putra HSTMT, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada panitia acara sekaligus meluncurkan logo program tersebut. Logo ini terdiri dari segitiga biru sebagai simbol kebencanaan internasional, lingkaran oranye sebagai lambang kemanusiaan, dan lingkaran dengan panah sebagai simbol manajemen bencana, dengan tambahan ayam jantan yang menjadi ciri khas Unhas. Bencana S2 kebencanaan ini didirikan untuk mempelajari mengenai masalah-masalah kebencanaan yang timbul. Yang pertama itu, yang kedua adalah bagaimana kita mempelajari pola manajemennya yang terdiri dari 4, ada mulai dari pra, terjadi bencana, pasca, dan bagaimana mitigasinya. Itu yang perlu dipelajari saat ini. Dan saat ini masalah kebencanaan itu sudah mulai terjadi di mana-mana, dan untuk itu 2 tahun lalu UNHAS sudah membuka kebencanaan ini. Dan saat ini ada mahasiswanya itu banyak dari yang bergerak di bidang kebencanaan dari daerah. Yang pertama itu dari Luwu Utara, dari Makassar. Sekarang ini kami kerjasama dengan Sulawesi Barat. Dengan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sulawesi Barat, menurutnya kerjasama ini akan membantu dalam peningkatan pendaftar dan awareness akan bencana di daerah tersebut. Dia juga menekankan bahwa program ini memiliki konsentrasi di bawah S2 Biomedik dan akan segera menjalani proses akreditasi. Dengan Sulawesi Barat ini ya, banyak sekali kerjasama antara pasca sarjana. Dan kerjasama ini sesungguhnya yang hari ini kita lakukan adalah kerjasama lanjut studi bagi perwakilan lembaga-lembaga di Sulawesi Barat untuk lanjut studi di S2 Manajemen Bencana pasca sarjana Unhas. Dan kerjasama ini itu dilakukan dalam respon kebutuhan Sulawesi Barat yang memang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat rawan bencana. Sementara Unhas sendiri juga saat ini lagi melakukan pengembangan dan penguatan program studi S2 Manajemen Bencana. Jadi ya kita lakukan kerjasama, dan sepertinya bahwa kerjasama itu memang didukung oleh pemerintah Sulawesi Barat secara penuh. Jadi kami buat dalam bentuk kuliah kerjasama afirmasi. Dalam pertemuan melalui platform Zoom Meeting, perwakilan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Nur Jailani Hasan, menyambut baik kerjasama antara Unhas dan Sulawesi Barat. Dia yakin bahwa Unhas dapat melahirkan aparatur sipil negara yang handal dalam mitigasi bencana. Ketika tahun 2008 sampai 2018, saya itu adalah koordinator untuk kawasan timur Pusat Krisis dan Bencana Kementerian Kesehatan, sebagai suatu jabatan ex officio bagi seorang kepala dinas kesehatan Sulawesi Selatan. Nah, sebelumnya saya telah mengikuti program pendidikan S2 di awal tahun 2000-an, itu menyangkut manajemen rumah sakit, kemudian spesialisasi dan subspesialisasi, serta S3 kedokteran. Nah, kalau ditanya kenapa baru sekarang mau belajar bencana, yang pertama programnya baru juga dibuka, dan sebenarnya minatnya sejak dulu karena melakukan kegiatan kebencanaan itu bukan mengandalkan intuisi, tapi itu mengandalkan suatu ilmu manajemen yang komprehensif.
Nah, basic saya sebagai seorang dokter adalah bagian atau subsistem dari sistem bagaimana menangani bencana ini. Sehingga subsistem yang lain pun harus saya ketahui. Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan risiko bencana tertinggi, menempati peringkat ke-10 dalam jumlah kejadian bencana. Namun angka korban jiwa dari daerah ini mencapai 32%, menunjukkan urgensi peningkatan mitigasi bencana. Program Magister Manajemen Bencana diharapkan dapat bermitra dengan pemerintah daerah lainnya jika kerjasama dengan Sulawesi Barat memberikan hasil yang memuaskan. Selain prosesi penyambutan mahasiswa baru, Sekolah Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Bencana juga dilakukan kuliah perdana dengan penyampaian materi kuliah umum oleh internal Sulawesi Barat melalui platform Zoom Meeting dengan materi sistem penanganan bencana di Indonesia. Rahmatia, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Dalam sebuah acara yang dipenuhi antusiasme, RSUP Wahidin Sudirohusodo memperkenalkan logo baru mereka kepada para pengunjung yang ada di Mall Nipah. Perubahan tersebut diumumkan dalam rangkaian kegiatan Annual Customer Meeting yang juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Ginjal Sedunia. Pergantian logo tersebut mencerminkan komitmen RSUP Wahidin Sudirohusodo untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada pasien serta masyarakat secara keseluruhan. Dalam rangka Annual Customer Meeting dan peringatan Hari Ginjal Sedunia, RSUP Wahidin Sudirohusodo mengadakan kegiatan Healthy Talk Show dialog interaktif dengan tema Caring and Supporting Quality of Life. Kegiatan ini berlangsung Minggu, 3 Maret 2024. Bertempat di upper ground floor Mall Nipah Park. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh halayak umum, tetapi juga menyambut pasien-pasien yang sedang menjalani perawatan kanker di Pusat Jantung Terpadu RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Kegiatan dimulai dengan penayangan video yang mengungkap makna di balik konfigurasi logo baru RSUP Wahidin Sudirohusodo. Video ini menjadi sorotan utama acara, memberikan wawasan mendalam tentang perubahan tersebut dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh rumah sakit kepada masyarakat. Selain itu, pengunjung Mall Nipah Park juga disuguhi pemutaran video profil RSUP Wahidin Sudirohusodo dan tur rumah sakit yang memberikan gambaran lengkap tentang fasilitas dan layanan yang tersedia di rumah sakit ini. Prof. Syafri, selaku Direktur Utama RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan acara ini merupakan langkah proaktif dari Rumah Sakit Wahidin untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan memberikan edukasi penting tentang bantuan hidup dasar, serta informasi tentang layanan dan fasilitas yang ditawarkan saat ini. Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dengan asuransi dan perusahaan penjamin biaya pelayanan pasien yang menunjukkan komitmen Rumah Sakit Wahidin untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Materi edukasi ini sebetulnya bagaimana mensosialisasikan hal-hal yang emergensi yang terjadi di luar rumah sakit, di mana mungkin saja fasilitas pelayanan kesehatan belum ada di sana, tapi paling tidak masyarakat awam sudah tahu bahwa apa hal-hal yang bisa diberikan untuk bisa menyelamatkan pasien-pasien yang mengalami emergensi sebelum pasien ini ditolong oleh personal dari rumah sakit. Kita rencanakan sosialisasi ini akan berjalan secara periodik ya. Bukan hanya kali ini, tapi kedepannya mungkin 2 bulan, 3 bulan sekali kita akan masuk ke mal-mal, pusat-pusat kegiatan masyarakat ya. Melalui Annual Customer Meeting dan peringatan Hari Ginjal Sedunia yang diselenggarakan oleh RSUP Wahidin, diharapkan bahwa dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, baik dari kalangan anak-anak menderita kanker hingga pengunjung umum Mall Nipah Park. Acara ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan presentasi layanan eksekutif Rumah Sakit Umum Pusat Wahidin Sudirohusodo. Feni Septiani Samuel, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Pemirsa, sistem identitas digital akan mulai diterapkan pada Oktober 2024 nanti. Dengan penerapan sistem identitas digital ini, kedepannya masyarakat tidak perlu lagi fotokopi KTP untuk berbagai keperluan administratif. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
Sistem digitalisasi mulai diterapkan dalam setiap urusan dan sektor pemerintahan, termasuk dalam penggunaan identitas digital per Oktober 2024 nanti. Sistem identitas kependudukan digital adalah KTP berbasis digital. Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, akan diterapkan identitas kependudukan digital secara bertahap. Sistem identitas digital hadir dalam bentuk aplikasi yang bernama Identitas Kependudukan Digital yang dapat diunduh menggunakan perangkat seluler. Masyarakat kedepannya tidak perlu lagi untuk menyerahkan fotokopi KTP ketika mengurus persoalan administratif, karena penyedia layanan hanya perlu melakukan pengecekan identitas melalui data yang sudah tercatat oleh pemerintah, termasuk data biometrik seperti sidik jari dan mata. Semua data dan layanan akan terintegrasikan. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan Pusat Data Nasional atau PDN yang akan mengintegrasikan seluruh data dan aplikasi dari berbagai lembaga pemerintahan yang diperkirakan akan selesai pada Oktober 2024 nanti. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Senin Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.